Assalamualaikum, kali ini Cetin Tim akan membuat laksa. Bahan utama yang harus ada dari laksa itu oncom. Oncomnya itu oncom hampos ya, bukan oncom Bandung yang ada kayak kacang itu. Ini oncom hampos. Dan ini yang harus ada itu kemangi atau suraung dalam bahasa Sundanya, dan juga toge. Dan ini santan. Itu yang biasanya yang harus ada. Nah, untuk mie leur kayak mie kuning gini, ini opsional, kalau ada boleh ditambahkan. Dan juga kerupuk. Pas saya lagi nggak ada. Itu bahan-bahan dari, nah ini bahan-bahan utama dari laksa, yaitu ya suraung, toge dan oncom harus ada. Juga ini untuk bahan yang dihaluskan yang harus ada itu kemiri, terus ketumbar, sama ini merica, ini jahe dikit aja, sama kunyit. Dan juga yang dihaluskan nanti bawang putih, ini cabai tanjung, bisa diganti sama cabai keriting merah bisa. Ini opsional kalau ada ya. Ini teh daun salam, daun jeruk nipis, daun jeruk. Ini kalau opsional kalau ada. Ini juga opsional, laja atau lengkuas ya. Nah, ini bawang merah dikira-kira aja, kurang lebih. Nah, tadi ini daun salam baru dicuci ya, belum ada tadi, ditambahin. Bahan-bahan yang tadi kita haluskan untuk supaya nggak licin, pakai garam. Kalau nanti pakai garam nggak licin juga, biasanya dipakein gula pasir. Yang ini harus halus semuanya. Kalau bawang merah sama bawang putih kan nggak begitu halus juga masalah. Kalau ini harus halus. Laksa ini aku bikin laksa khas Cianjur ya. Ada juga kan laksa yang jenis apa gitu, mungkin laksa Betawi atau laksa Bogor. Kalau yang aku bikin ini adalah laksa khas Cianjur. Aku ingatnya waktu kecil gitu dibikinin. Sekarang udah susah ya nyari laksa gitu, laksa khas Cianjur gitu. Bagi yang belum subscribe channel Cetim Timnya, subscribe dulu ya channel Cetim Tim dengan ejaan CEU spasi TIM Cetim Tim. Biar Cetim Tim semangat untuk membuat konten, tambah semangat. Dukung terus ya channel Cetim Timnya dengan subscribe, like, komen, bunyikan lonceng notifikasi, tonton sampai selesai. Karena terkadang ketika Cetim Tim masak atau apa gitu ya, konten gitu, Cetim Tim suka sharing pengalaman hidup atau semacam nasihat kehidupan ya, untuk kita semua berbagi lah. Mungkin yang Cetim Tim ambil dari film atau dari kehidupan orang lain atau kehidupan Cetim Tim sendiri, atau apalah makna-makna apa dari kehidupan. Terkadang lagi bikin bumbu aja, Cetim Tim suka ngambil hikmah, oh ini ya ternyata gini ya gitu, supaya dikaitkan dengan kehidupan kita. Bawang putihnya kita masukkan. Bawang merahnya, trik bawang merah supaya tidak licin, tidak terlalu licin, digini dulu. Nah, digini dulu jadi gampang biarnya. Seperti ini nggak apa-apa. Kalau untuk bawang merah nggak terlalu halus juga nggak apa-apa, nggak begitu masalah. Nah, ini untuk cabai tanjung, ini opsional ya, bisa diganti dengan cabai keriting merah. Ini kita kira-kira aja.
Dan nanti kan kalau untuk pedasnya bisa ditambahin cabai rawit. Tergantung selera, untuk tingkat kepedasan nanti bisa di akhir. Dan untuk memakan laksa ini enaknya itu dimakan panas-panas ya, anget. Karena itu kan ya gitu aja enaknya gitu. Jadi pas dimasukin oncom kemanginya itu pas panas, airnya panas gitu. Dan opsional juga bisa ditambahin telur kukus, telur rebus gitu. Telur kukus, telur rebus, tahu goreng itu opsionalnya. Kalau ada boleh ditambahkan. Kalau ada ceker atau ayam boleh, itu sebenarnya nanti dikuah, cuman aku lagi nggak ada stok, jadi ini aja yang intinya aja. Jadi itu kalau mau pakai daging, jadi si daging rebusannya itu pakai kaldu daging ayam gitu atau daging sapi, direbus, ngambil saripatinya, diambil itu aja dagingnya. Sudah mateng ini, nah kita tinggal goreng, tinggal tumis dulu. Sama tadi opsionalnya itu bisa ditambahin kerupuk ya, enaknya tuh kerupuk mie, bagusnya kerupuk yang bulat gitu, yang mie lah, kerupuk mie lah yang kuning. Tapi kalau nggak ada kerupuk biasa juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada kerupuk juga nggak masalah. Dan nanti pas dimakannya gitu untuk toppingnya. Kita tumis dulu. Ini bumbu-bumbunya mirip kita bikin soto atau apa itu buat ayam ya, mirip banget untuk bumbu-bumbunya, bumbu halusnya sama aja sih, sama kayak kita bikin soto ayam atau bikin kalau kita ungkep ayam gitu. Cuman kan kalau bikin ungkep ayam nggak pakai cabai tanjung ya, cabai keriting itu bahan dasarnya itu. Cuman bahan dasarnya bedanya itu nggak pakai cabai rawit itu kan, cabai keriting tanjung. Ini kita biar nggak langu, soalnya tadi kan si kemirinya nggak ditumis dulu atau nggak ditanggai dulu. Bagusnya si kemiri, merica dan ketumbarnya itu yang biji tadi tuh ditumis dulu bagusnya. Ini tadi kan ini sama aja, kayak ini juga matang. Nah, untuk bisa ulekannya kita tambahin air kayak gini aja, dikira-kira aja. Kita tunggu sampai mendidih. Tadi tumis bumbunya agak gosong ya, karena tadi kelamaan. Aku ngambil airnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak gini aja, nanti ditambahin santan. Kita tambahkan santan. Untuk santan emang lebih gurih yang kelapa parut ya,
Cuma kan ini kan zaman sekarang pengen instan orang-orang teh, termasuk saya gitu. Jadi yang instan aja, mau yang bubuk mau yang cair gini itu opsional. Tapi emang tetap yang kelapa parut yang masih seger gitu paling enak ya, tidak terkalahkan. Dari segi gurih beda. Kita masukin gula, karena ciri khas dari masakan Sunda itu ada gula merahnya sedikit ya, tapi nggak terlalu manis juga. Dan ini ada asam, jadi lebih ringan gitu rasanya, nggak terlalu gulanya, nggak terlalu gimana banyak banget gitu. Kita tunggu sampai mendidih sambil kita tes rasa. Kalau kita beli laksa, aku ingat-ingat lupa ya, karena udah lama banget itu beli laksanya. Kalau sekarang udah jarang banget. Kita tambahin penyedap, boleh micin, boleh apapun. Ini aku pakai penyedap rasa sapi, kaldu sapi. Itu tergantung selera, mau rasa sapi, mau rasa ayam. Kalau dulu waktu beli itu kan, jadi ini waktu mendidih ini. Terus si oncom, kemangi, sama togenya itu kayak bakso gitu, dicelupin gitu. Aku udah lama banget nggak beli. Waktu aku kecil udah lama banget pokoknya. Karena sekarang kan yang jualan laksa itu sangat susah. Waktu aku pulang ke Cianjur ada itu di deket jalan dari, kalau dari Terminal Muka ke arah Sukabumi ada, lumayan enak pas. Di tempatku juga ada itu, di tempat asalku, cuman nggak tuh masih jualan apa enggak. Ini kita tinggal cek rasa, semua udah kesanain bumbunya. Kita tambahin garam, tadi kurang garam. Kalau masak emang itu karena sering praktek kali ya, jadi kayak kita ngerasain kurang garam atau kurang bumbu atau apa. Nah kalau di resep itu enak ya, praktik kayak 1,5 sendok teh, 1 sendok makan kayak gitu, itu lebih praktis. Kalau kita masak sehari-hari di rumah kan emang itu insting ya, kayak intuisi, karena pengalaman. Kita tunggu sampai mendidih. Ini praktis ya kalau untuk bikin laksa seperti ini aja, nggak terlalu ribet untuk bumbu sebenarnya. Cuman yang rada susah menurut aku itu ya, kayak menyediakan bahan yang ini tuh. Kan kemarin juga ada oncom sama kemangi, nggak ada togenya gitu, karena kan harus lengkap. Ini bahan utama yang menurut aku harus ada di ketika bikin laksa ini. Yang tiga ini oncom hampos, toge sama kemangi. Terutama kemangi ya, ciri khas kemangi dan oncom ciri khasnya. Nah untuk tadi aku tambahin mie itu karena kebetulan lagi ada mie kuning. Yang ini opsional, kalau ada boleh ditambahin. Kalau yang nggak suka juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau untuk yang tiga ini nih ciri khas laksa Sunda apa ya, Cianjuran, ini oncom sama kemangi sama toge, itu ciri khasnya. Kan kalau yang jual itu suka makannya nggak pakai nasi tapi pakai lontong itu, kupat gitu ya, buras, lepet kata orang itu, orang Sunda. Tinggal dicicipin rasa, tinggal ditunggu mendidih, udah beres. Subscribe channel Cetim Timnya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bunyikan lonceng notifikasi. Untuk tingkat keasaman opsional ya, aku tadi perasaan kurang asam, karena asamnya sedikit, aku tambahin ini aja, tomat aja. Boleh juga pakai cuka. Kalau tingkat keasaman tergantung selera.
Ada yang suka kayak bakso gitu kan, ada yang suka cuka banyak, ada yang sedikit. Ini kita cobain lagi rasanya. Udah lumayan. Dan untuk tingkat kekentalan dari santan itu tergantung juga. Kalau laksa biasanya nggak terlalu banyak santan ya, jadi nggak terlalu pekat kayak gulai Padang gitu, jadi nggak terlalu encer juga. Tadi kan juga udah sama itu. Nah ini kalau aku langsung aja ke sini, karena ini kan buat rumahan. Kalau yang dijual kan biasanya ini kayak bikin bakso aja, dicelupin mie sama itunya, mie sama apa itu dimasukin, dicelupin pas ada yang beli gitu ya. Ini kan karena rumahan jadi kita bikin praktis aja, langsung simple ya bikin laksa itu tuh ya. Jadi komplitin itunya, oncom kemanginya aja, itu dua itu aja harus ada sama toge. Kalau untuk bumbu kuningnya itu, bumbu kuahnya itu sama kayak, kalau menurut aku ya, sama kayak kita soto ayam, sama aja. Sama aja gitu juga. Cuman mungkin kalau soto ayam nggak ditambahin cabai keriting itu, cabai keriting atau cabai tanjung itu. Ini udah masuk, sudah. Ini selesai. Untuk tingkat keasaman bisa ditambahin cuka belakangan. Kalau pengen pedas bisa ditambahin cabai rawit. Coba kita masukin ini. Ini mah karena laksa rumahan, langsung aja semuanya. Biasanya juga kan aku kalau masak sekali makan habis, paling untuk 2 kali makan habis, paling lama seharian gitu, dari pagi sampai malam. Jadi nanti tinggal ngangetin. Enaknya makan laksa ini yaitu dimakan panas-panas. Itu tips, salah satu tipsnya. Nah seperti ini aja udah selesai. Sudah wangi kemanginya kecium banget ya, wangi kemangi dari ini. Nah untuk mie ini boleh belakangan, jadi ditaruh di piring aja, dibanyur pakai air ini nih, diseduh pakai kuah sayur yang panasnya. Gitu aja, simpel. Terima kasih sudah menonton channel Tim Tim sampai selesai. Ini laksa, sudah laksa khas Cianjur mungkin ya, laksa khas Sunda. Karena aku nemu laksa jenis lain gimana gitu, kok beda dengan yang aku biasa makan waktu kecil gitu. Nggak tahu itu laksa Betawi atau laksa apa, aku nggak ngerti ya. Aku tahu laksa itu seperti ini kurang lebih. Kita cicipin lagi. Ini udah matang. Mau buat apa, Bun? Ini laksa, yuk makan. Nah tunggu sampai mendidih dulu, kemudian dimasukin. Mungkin itu supaya seger kali ya, kemangi sama togenya. Makanya yang kalau yang jual itu nggak langsung di kayak gini di sayurnya. Jadi pas ada yang beli baru dicelupin kayak bakso gitu, kayak masukin mie sayur bakso gitu, biar segernya itu mungkin ya. Ini kan nggak, ini buat makan di rumah kayak gini. Ini kan laksa ala rumahan, bukan untuk dijual. Untuk dijual kurang lebih sama aja.
Cuman oncom, toge sama kemanginya belakangan dicelupinnya. Jadi hanya disiapkan ini aja nih, kuahnya aja dikuali. Udah mendidih. Inilah laksa khas Sunda ala-ala Cetim Tim. Ini makanan favorit aku. Susah nemunya yang jualan, jadi aku bikin sendiri. Selamat makan, terima kasih sudah menonton channel Cetim Tim. Wassalamualaikum.